Kira-kira kalau terjemahkan kayak gini ya, seorang yang bijaksana itu akan menempatkan kesehatan itu sebagai suatu anugerah yang luar biasa ya, yang diterima oleh umat manusia. Dan dari situ belajar bagaimana dengan pikiran sendiri dia bisa mendapat manfaat dari kesakitan ini. Ini satu kalimat yang mendalam banget ya, dan itu kena banget di saya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah bertentangan antara Eastern dan Western ya? Nah, ini saya mendapat jawabannya dari Dr. Radha Gopalan. Saya ketemu beliau itu saat seminar tahun 2009 di Singapura. Pertama kali beliau sampaikan seperti ini. Healing is not physical. Healing is spiritual. Because health is spiritual. Health is life. And God give you life, not doctor. Nah, jadi untuk kita bisa dapat kesehatan, ya, itu kita harus selaras dengan tubuh kita. Selaras secara spiritual, secara filosofi, ya. Baru disitulah kita dapat kesehatannya. Nah, ini yang begitu saya dengar kalimat ini, itu membuat saya merasa terhubung dengan beliau. Kenapa? Intinya, Dr. Radha Gopalan tuh ingin ngomongin kalau sakit itu tidak melulu tentang fisiknya, organnya. Misal, kalau Anda sakit jantung, itu bukan persoalan jantung Anda aja, tapi lebih holistik gitu. Karena tubuh ini bukan hanya tubuh fisik aja, tapi ada spiritual di sana, ada mental di sana. Jadi yang namanya mind, body, and soul itu sangat kesatuan. Bahkan dikatakan oleh Dr. Radha Gopalan bahwa sebelum fisik Anda sakit itu jauh ya, penyakit itu sudah ada jauh sebelumnya ya, kena di mental Anda lebih dulu, kena di spiritual Anda lebih dulu, seperti itu. Dan itulah esensi dari Rich Health ya, yang disampaikan oleh Dr. Radha Gopalan, dan itu cocok ya sama dengan esensi dari Rich Life yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, di mana Rich Life itu mountain money. Dan saya rasa ini juga selaras dengan apa yang ditawarkan Kiyosaki, dua kunci kehidupan, sehat dan sejahtera. Mau pilih yang mana? Susah kalau harus milih salah satu. Dua-duanya kita perlu seperti itu. Nah, siapa Dr. Radha Gopalan yang sangat mempengaruhi pemikiran saya? Saat saya ketemu sama beliau, beliau adalah ya, seorang kardiologis, seorang transplant, jadi ahli jantung yang juga ahli transplantasi jantung. Ya, bukan hanya itu, beliau menduduki satu posisi yang strategis ya, yaitu beliau sebagai ketua semacam asosiasi transplantasi di Amerika Serikat. Jadi siapapun, setiap kandidat transplant yang mau organ apa saja, tidak cuma jantung, paru, ginjal, liver, semuanya harus melalui persetujuan Dr. Radha Gopalan ini. Jadi beliau ini dokter ahli yang ahli, dan bukan cuma ahli di medis barat, tapi beliau juga guru yoga bersertifikat, dan beliau juga ahli akupunktur. Lengkap, komplit, pakai telur. Dr. Radha Gopalan nih sebetulnya ya, tahun masuk ke kedokteran itu sama dengan saya tahun 84. Beliau di Sri Lanka, saya di Indonesia. Tapi 3 tahun setelah dia kuliah terpaksa berhenti karena sekolahnya ditutup karena ada kerusuhan. Tapi ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Nah, di situ beliau mendapat kesempatan untuk sekolah akupunktur ya, dan menjadi ahli di sana. Tahun 90 saya lulus Dr. Radha Gopalan ini melanjutkan kuliahnya di 3 negara berbeda, di London, di New York, dan di Grenada. Jadi 9 tahun dihabiskan untuk lulus dokter di 4 negara ya, dan terpapar oleh bukan hanya medis barat, juga terpapar oleh medis timur, ayurveda, homeopati, pengobatan herbal, akupunktur. Luar biasa banget. Dan dalam kurun 30 tahun dia berpraktek, dia bilang ya, berpraktek medis timur dan barat ya, dia bilang bahwa medis timur dan barat itu sesungguhnya seperti
dari mata uang. Anda kalau hanya mengandalkan medis barat aja, Anda tidak akan mendapatkan sehat yang paripurna. Begitu juga kalau Anda mengandalkan hanya medis timur aja, Anda juga tidak akan mendapatkan sehat yang paripurna. Bahkan beliau bilang, kalau cuma satu sisi aja, medis barat atau medis timur, masing-masing akan memberikan 30% kemungkinan untuk sehat yang paripurna. Baru kalau digabung, Anda baru dapat yang 60%. Nah, kemudian untuk dapat sehat yang 100%, sebetulnya bukan 100% ya, karena 10% itu dari Allah. Jadi ada 30% lagi, dan 30% lagi itu justru yang terpenting, yaitu siapa? Anda sendiri. Anda sendiri ya, tidak peduli apakah Anda ngerti sehat apa enggak, apakah tidak perlu Anda menjadi seorang dokter atau tenaga medis, tapi ketika Anda menjadikan diri Anda sebagai kapten untuk kesehatan Anda, maka itu Anda akan mendapatkan kesempatan untuk 100% kesembuhan. Seperti itu. Nah, tetapi akan sulit didapat kalau Anda acuh-acuh dengan kesehatan Anda. Apalagi kalau Anda sudah nggak peduli lagi. Dan itu seperti yang saya lihat pada almarhum ibu saya. Ketika bapak saya meninggal, ya saya lihat ibu sudah nggak kepingin lagi untuk sembuh. Bahkan ibu nggak kepingin lagi untuk hidup. Nah, kalau sudah sampai di tahap seperti itu, seberapapun bagus medis barat dan medis timur, nggak ada yang bakal. Medis barat dan medis timur, itu nggak indah. Jadi memang sehat berawal dari diri sendiri, harus didukung oleh diri sendiri. Iya. Iya, benar. Ada saya juga merinding juga nih mendengarnya. Benar sekali loh. Jadi memang kesehatan itu apapun itu mau jenis pengobatannya, baik dari timur maupun barat, tapi kalau tidak dari diri sendiri ya nggak ada guna juga ya dok ya. Jadi memang mind is the first one. Oke, tadi kita udah bicara banyak tentang dunia medis barat, timur. Nah, saya ingin tanya nih sama Pak Walid. Kalau Pak Walid kan trainer produknya Tiens ya. Nah, menurut Pak Walid seperti apa sih konsep kesehatan yang ditawarkan oleh Tiens? Oke, baiklah. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali, dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Diah ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tiens Family yang sudah join hari ini ya. Ramai sekali hari ini. Jadi kalau dikaitkan dengan konsep herbal, apalagi nanti kita akan kaitkan dengan konsep yang Tiens punya yang berkaitan dengan New Essence Philosophy. Nah, kalau tadi Dr. Diah sudah mengaitkan antara Eastern dan Western, di mana kesehatan itu harus saling bersinergi. Jadi tidak ada tuh yang namanya kesehatan kita hanya mengadop dari satu sisi saja. Jadi kedua-duanya itu saling memberikan energi ya, sinergi, memberikan benefit atau keuntungan kepada kita untuk melakukan kesehatan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan konsep yang diadop oleh Tiens sendiri, di mana Tiens itu mempunyai filosofi dari Cina kuno, Mbak Indah. Nah, dia mempunyai 4 konsep, di mana ini yang benar-benar teratur banget nih konsepnya. Sekarang kita kalau berbicara tentang tadi kan konsepnya ada 2 ya, kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan berarti orang sukses ya. Orang sukses itu pasti punya pola dong. Nah, orang sukses punya pola, orang gagal pun punya pola. Nah, sekarang kalau orang sehat dikaitkan dengan herbal, pastinya punya pola juga. Nah, pola atau konsep yang mau saya bagikan di sini yang dari Tiens itu ada 4. Yang pertama, detoksifikasi atau pembersih. Nah, di mana konsep yang Tiens punya ini adalah langkah awal bagaimana cara supaya tubuh kita beradaptasi dengan zat atau nutrisi baru dari essence herbal tersebut. Nah, di mana di sini kan di mana tubuh kita itu bagaimana beradaptasi, kemudian bagaimana mengimbangi dengan zat-zat baru tentunya dengan herbal yang diberikan oleh Tiens, yang dimana komposisinya itu hampir semuanya mengandung dari TCM atau traditional Chinese medicine. Kemudian yang kedua adalah konsep yang diberikan adalah konsep penyeimbang. Nah, setelah kita tadi proses detoksifikasi, kemudian pembersihan di dalam organ tubuh kita dengan herbal,
pastinya kita butuh nutrisi yang dimana diperlukan untuk memberikan atau menyeimbangkan organ-organ tubuh kita supaya maksimal menyerap nutrisi dari herbal tersebut. Nah, ini konsep yang kedua yang diberikan oleh Jens. Nah, tentunya ini sangat bagus untuk pola hidup kita jika ingin sehat dengan herbal. Kemudian pola yang ketiga adalah pola atau konsep penguat. Nah, setelah tadi kita dari tahap kedua diseimbangkan, maka perlu yang namanya konsep dikuatkan. Nah, dikuatkannya tujuannya buat apa? Setelah tadi diserap, beradaptasi dengan organ tubuh kita, maka perlu sesuatu atau nutrisi dari herbal yang memang berfungsi untuk menguatkan semua organ di dalam tubuh kita. Jadi supaya apa yang sudah diserap, diabsorpsi, kemudian metabolisme di dalam tubuh kita, supaya tidak terpengaruh oleh radikal bebas lainnya atau zat asing lainnya seperti bakteri atau virus yang mampu memperburuk situasi atau sistem daya tahan tubuh kita. Ya, konsep penguat ini sangat diperlukan. Nah, dari tiga konsep tadi, mulai dari detoksifikasi atau konversi, kemudian ada penyeimbang, dan yang ketiga ada penguat. Kita ada konsep di mana konsep ini merupakan salah satu konsep sistem dari gabungan ketiganya, yaitu pencegahan atau preventif ya. Nah, konsep pencegahan ini adalah konsep di mana bahwa herbal memberikan itu bukan hanya untuk mengobati, tapi memang tadi seperti yang dikaitkan dengan pemaparan dokter ya, bahwa sehat itu bukan hanya pada saat kita sakit baru sadar pentingnya kesehatan. Nah, kalau herbal sendiri mempunyai konsep dari pencegahan itu adalah ya kita pada saat sehat jadi jaga kesehatannya gitu, jangan sampai kita menunggu sakit baru sadar akan kesehatan. Nah, itu dari saya konsep herbal yang diberikan oleh Jens. Ada 4 penting konsep yang harus kita ketahui, yaitu New Essence filosofi dari Cina kuno. Terima kasih Mbak. Jadi gitu ya Pak Walid ya, memang Ya. Dari 3 konsep yang tadi, konsep-konsep yang sudah Walid jelaskan, yang paling terpenting itu adalah menjaga kesehatan. Artinya adalah kita harus melakukan tindakan pencegahan gitu ya Pak. Betul, itu poin terpenting daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah kan. Mencegah. Saya setuju sekali, karena kalau udah sakit udah susah diobati. Jadi makanya dari Betul sekarang kita banget. harus menjaga kesehatan. Nah, menurut Dokter Tia terkait dengan konsep kesehatan yaitu pencegahan atau preventif tadi, gimana sih caranya dok biar kita bisa menerapkan konsep ini supaya kita bisa terus hidup sehat? Gimana caranya dok? Oh iya, baik. Mikrofonnya bisa minta tolong kepada admin biar dibukakan mikrofonnya Dokter Tia. Oke, silakan Ibu Dokter. Ya, jadi gini, orang seringkali itu tidak menghargai sesuatu hingga mereka kehilangan. Kalau ditanya nih, kesehatan itu penting nggak sih? Pasti jawabannya penting. Bahkan sebagian orang bilang sangat penting. Tapi berapa banyak orang yang sadar akan kesehatannya dan mau benar-benar mengupayakannya? Sudah. Terima kasih. Ya, nah, ada asisten. Iya, lanjut Ibu. Oke. Tapi berapa banyak orang yang sadar akan kesehatannya dan mau benar-benar mengupayakannya? Bahkan yang sering terjadi itu adalah kebalik-balik. Udah tahu nih suplemen, ya bagus untuk kesehatan. Tapi kalau ditawarin suplemen, rata-rata apa respon orang? Terima atau tolak? Kebanyakan tolak. Ya kan? Minimal cuek. Tapi udah tahu kalau rokok itu jelek ya. Hari ini hari kebetulan 31 Mei ini hari tanpa tembakau sedunia ya. Nah, udah tahu rokok itu jelek, tapi banyak yang rokok. Ya, dan bukan cuma suplemen aja yang ditolak. Olahraga juga gitu. Olahraga buat sehat. Males jawabannya seperti itu. Jadi kalau imbalannya cuma sehat, ya meski katanya itu penting, jarang banget kan orang yang mau, apalagi antusias. Nah, sebetulnya ini nggak salah orangnya juga sih. Juga nggak salah bunda mengandung. Karena apa? Kita ini dilahirkan nggak pakai manual book. Juga nggak ada promosinya. Allah itu kan bukan sales ya. Nah, jadi kalau barang bagus, nggak dipromoin, mana ada yang tahu. Misalnya begini, kalau Mbak Indah punya 2 mobil, yang satu harganya 150 juta,
kemudian satu harganya 1,5 M. Mana yang lebih Mbak Indah sayang? Mana yang ya yang lebih mahal? Mana yang disediain duit untuk ngerawat? Ya pasti yang mahal. Nah itu sales itu ada perbandingannya. Nah tubuh ini sudah nggak ada manual booknya, juga nggak ada bandingannya. Dan jadi orang itu memang nggak tahu harus gimana dengan tubuh ini. Dan sesungguhnya memang nggak ada sekolahnya ya, gimana caranya merawat tubuh ini. Sekolah kedokteran itu cuman ngajarin tentang bagaimana penyakit, tapi bukan bagaimana merawat tubuh. Contoh nih, coba Kak, kalau Mbak Ina pergi ke dokter, dokternya pasti nanya, sakit apa Bu? Gitu. Terus Mbak Ina jawab, nah sakit dok, gitu. Nah kan pasti bingung, dokternya bingung, yang dengar juga bingung. Orang nggak sakit ngapain ke dokter kan? Jadi memang ya seperti yang disampaikan Pak Walid tadi, rata-rata orang itu hari ke dokter, ke rumah sakit, perlu tahu tentang kesehatan itu entar kalau sakit pas sakit gitu. Nah saya bersyukur dilahirkan dengan tubuh yang bobrok. Ini bersyukur sekarang ngomongnya. Dulu sih susah nih untuk bersyukur. Dulu saya memang suka protes-protes sama Allah. Kenapa saya, why me gitu ya. Nah baru berhenti ketika Tuhan bilang why not ya. Nah sehingga dari awalnya tubuh yang bobrok kemudian menjadi sehat, bugar ya, new normal, itu saya jadi bisa mensyukuri, bisa menikmati apa yang namanya sehat ya. Dan ini bersyukurnya itu melalui produk-produk Tianxi. 18 tahun saya di Tianxi, Mbak Ina. 2 tahun pertama itu saya masih ada sakit-sakitnya. Kalau flu ya masih kena flu seperti itu. Tapi kemudian 10 tahun berturut-turut itu sama sekali nggak ada. Even cuman begitu aja nggak ada, pilek nggak ada. Gejala flu yang lain juga nggak pernah tak rasakan. Termasuk juga gejala penyakit sejuta umat yang lain, misalnya pegelinu gitu ya, enggak juga gitu. Jadi benar-benar amazing banget seperti itu. Nah kemudian setelah 10 tahun ya seperti itu, saya berhenti, kemudian berhenti total, nggak saya minum. Saya ini ceritanya pengen tahu ya, bereksperimen terus dengan tubuh saya, pengen tahu kalau terus saya nggak minum sama sekali ini apa yang terjadi pada tubuh saya. Alhamdulillah bertahan, nggak sakit itu hampir 2 tahun ya. Nah jadi masuk tahun kedua itu baru mulai berasa badan-badan ini nggak sebugar yang sebelumnya, dan mulai nih kena flu-flu kayak gitu tuh kena. Tapi yang ajaib ya, ketika saya ke konsumsi lagi produknya itu sudah hilang semuanya. Nah terus orang nanya nih ya, kalau gitu kan ketergantungan. Enggak lah, ini bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan itu kayak orang narkoba, habis berhenti sakau. Tapi kalau saya 12 tahun ya, 18 tahun ya, 18 tahun ya, tapi 12 tahun pertama itu konsumsinya dari 8 produk saya tingkatkan dari 13 produk. Itu seperti mobil tua yang ganti mesin. Itu kayak kalau Anda yang nonton Fast and Furious, itu body boleh Corvette tua tapi mesin turbo, yaitu saya. Nah tapi kalau mesin sebagus apapun, kalau dipakai terus nggak pernah dirawat kan pasti juga berat. Nah itu yang saya dapatkan Mbak. Dan setelah new normal lagi di tubuh saya baru ngerti kalau dengan hanya 2-3 produk Tianxi setiap hari itu sudah cukup untuk merawat tubuh. Awas licin. Jadi memang untuk merawat kesehatan itu ya kita harus perhatikan juga yang masuk pada salah satunya suplemen kesehatan yang mendukung kesehatan begitu ya. Betul. Nah ini terkait dengan suplemen kesehatan saya ingin nanya langsung nih ke Pak Walid, ini ahlinya nih. Kalau soal herbal nih Pak Walid ahlinya. Nah Pak Walid, pertanyaan saya gini nih Pak, kenapa sih Pak kita perlu mengkonsumsi produk herbal sebagai suplemen kesehatan agar kesehatan kita itu bisa terus dijaga? Iya, pertanyaannya sangat bagus sekali nih, dan ini sangat diperlukan oleh semua orang. Dimana tadi pertanyaan kenapa sih kita perlu suplemen kesehatan? Tentunya di sini bahannya herbal ya. Nah, Mbak Indah, seperti yang kita ketahui, setiap hari kita
aktivitas, kemudian setiap hari kita berhubungan dengan yang namanya ekosistem ya, baik dengan diri ataupun lingkungan di luar sana masuk dalam tubuh kita dengan mudahnya. Nah, memang secara biologi atau secara alami tubuh kita itu akan memproduksi sistem imun dengan sendirinya atau antibodi dengan sendirinya. Tapi apa yang kita apakah tubuh yang kita menggunakan kimia semacam itu ya, itu kan jatuhnya dikategorikan pengobat atau mengobat. Nah, kan suplemen makanan namanya juga suplemen makan hari untuk mendukung harinya. Jadi kaitannya dengan untuk melawan apalagi pada saat virus pandemi ini ya. Jadi kita sedang melawan semuanya coronavirus itu ya. Dan itulah salah satunya alasan kita kenapa kita perlu mengkonsumsi suplemen makanan kesehatan. Ya, dengan bahan yang dari herbal ya, dari herbal beda. Jadi tadi ya, salah satu fungsinya tadi kita harus harus melawan virus corona ini dengan sistem daya tahan tubuh yang kuat, dan salah satunya mencukupi nutrisi dari suplemen makanan kesehatan. Oke, jadi kalau nutrisi tercukupi dengan suplemen yang tadi cukup dengan suplemen, maka kondisi kesehatan kita lebih fit dan juga daya tahan tubuh semakin kuat, begitu ya Pak? Pastinya Mbak Indah. Oke, ini tadi saya sempat dengar dari Dokter Tia kalau dia tadi bilang sebenarnya 2 atau 3 suplemen aja setiap harinya itu udah cukup. Nah, saya jadi penasaran nih Dok, suplemen apa sih yang biasanya dokter konsumsi setiap harinya Dok? Kalau sekarang nih Mbak Ida ya, kalau sekarang mah bebas. Di rumah saya itu ada banyak ya. Ini ada Muncort, ada zinc, ada teh, ada ini. Nah, cuman saya minumnya suka-suka aja. Karena kan tubuh saya kan lagi new normal nih. Saya nggak untuk sekedar bukan ada sakitnya ya. Jadi saya lagi pingin zinc, saya minum zinc. Saya lagi pingin kalsium, saya kalsium seperti itu. Tapi saya upayakan untuk 3 jenis produk BMC yang seperti dijelaskan Pak Walid itu sudah masuk setiap harinya. Jadi bersih, begitu. Oke, jadi apapun produknya yang penting tetap mengikuti konsep kesehatan yang tadi ya. Oke, dan tadi di awal dokter bergabung di itu awalnya dia terlalu peduli dengan cara pemakaiannya gitu ya. Jadi kayak seperti apa, dikombinasikan seperti apa. Dan saya yakin dari kita semua sini kita pengen hidup sehat nih, kita udah mulai pengen konsumsi produk kesehatannya. Tapi sayangnya juga seperti dokter tadi yang awalnya mungkin tidak terlalu tahu ya bagaimana cara pemakaiannya, cara konsumsinya seperti apa, lalu kombinasinya seperti apa gitu. Nah, saya ingin nanya nih Dok, dari supaya kita lebih tahu nih konsumsi yang benar itu seperti apa, caranya gimana nih Dok, supaya kita bisa dapat pengetahuan seperti itu. Menurut saya nih Mbak Indah ya, dengan pengalaman. Jadi langsung minum aja dulu. Itu seperti kalau kita mau belajar renang. Kalau teori dulu nggak selesai-selesai, aja teman langsung nyebur. Nah, itu cepat pasti bisa berenangnya. Nah, jadi minum saja dulu, Anda rasakan, kemudian kasih ke orang-orang terdekat Anda. Dengan ada banyak pengalaman dari diri sendiri dan yang terdekat, orang-orang yang terdekat kita bisa lihat. Karena toh metabolisme masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang segera ada hasilnya, ada yang lama hasilnya. Nah, itu tidak masalah. Tapi yang perlu saya garis bawain ya, sebetulnya kalau produk Liens ini dipakai untuk orang yang sehat, yang kepingin terus sehat, atau dipakai untuk orang yang sehat bermasalah, kayak tubuh saya ini ya, itu sebetulnya belajar tentang produk itu nggak perlu yang terlalu ribet-ribet amat begitu ya, seperti itu. Nah, cuman yang repot itu kalau mau dipakaikan untuk orang yang sakit. Nah, itu yang harus perlu diperhatikan.
bagaimana reaksinya satu produk dengan obat atau makanan. Bagaimana reaksinya produk satu dengan produk yang lain. Itu kalau dipakai untuk orang yang sakit. Misalnya sakit kencing manis, sakit jantung, sakit kanker, kayak gitu. Yang sebetulnya untuk sakit seperti ini, yang namanya dokter sendiri itu sudah pusing gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi nih, kalau misalnya ya, Anda terpaksa untuk ngadepin yang serem-serem kayak gini ya, yang bisa saya sampaikan adalah satu ya, Anda pakai konsep dari dokter Kopalan tadi. Gabung semuanya antara medis timur dan medis barat, dan kemudian ikutin webinar dari Tiens yang seminggu 3 kali itu, Senin, Rabu, Jumat. Saya nih yang udah bulukan di Tiens ini, saya masih terus ngikutin. Seperti itu, update ilmu itu perlu. Dan berikutnya saya rasa ya, kita bisa berkaca pada kejadian COVID-19 ini, di mana saat ini orang itu sudah belajar bahwa tubuh ini harus dibangun benteng pertahanannya. Dan membangun benteng pertahanan itu kan nggak bisa semalam 2 malam, butuh waktu. Berapa lama? Tergantung awalnya seperti apa. Kalau awalnya kayak saya nih butuh new normal lagi itu 2 tahun. Tapi kalau misalnya yang muda, lahirnya sehat, segar bugar, itu nggak, tinggal perawatan aja. Namun perawatan itu juga nggak bisa sekali 2 kali untuk bukti. Dan ini ya, orang-orang yang sehat dan sehat bermasalah ini pasar yang sangat besar. Begitu Mbak Ida. Jadi tetap ya webinar. Benar-benar itu wajib loh. Jadi semua aturan pakai, apa atau produk seperti apa bisa kita tahu, bisa kita dapatkan informasinya dari webinar ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan satupun webinar yang diadakan setiap minggunya. Stay tune di webinarnya kita Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti yang dokter bilang tadi, masa new normal, kebetulan kita sudah memasuki, besok ya kita udah mulai memasuki masa new normal, yang mana sebenarnya cukup lega juga, akhirnya kita bisa keluar, tapi satu sisi itu nggak aman juga, karena kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi ini. Jadi kita memang harus menjaga kesehatan, apalagi ketika berada di luar. Dan supaya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan nih dokter, apa sih tipsnya dok biar kita bisa tetap menjaga diri, biar kita tetap bisa fit ketika kita beraktivitas di luar di masa new normal ini? Ini Mbak Ida, nggak perlu untuk menjadi dokter atau tenaga medis kita bisa menjaga kesehatan kita. Cukup sebetulnya melakukan hal-hal yang sederhana yang sudah sering kita dengar selama ini. Hidup bersih, hidup sehat ya. Kemudian pakai masker kalau lagi sakit, nggak terlalu sering di kerumunan, seperti itu. Mbak Indah, termasuk minum suplemen, itu kalau kita lanjutkan itu sudah bagus banget. Barusan ini saya dapat baca berita ya, ada namanya Nenek Kamtip ya, itu usianya 100 tahun, itu sembuh dari COVID, dirawat di Rumah Sakit BHC Surabaya. Itu apa beliau bilang? Pesennya nenek itu disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Oke, kan? Benar-benar sekali. Jadi intinya Bapak Ibu, kita harus hidup bersih, disiplin, dan juga ikuti anjuran pemerintah untuk terus berada di rumah. Walaupun udah mulai new normal, mulai keluar, tapi nggak berani bisa kelayapan di luar ya dok ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan di rumah, kalau bisa bekerja di rumah juga. Jadi jangan paksakan diri di luar rumah, jangan paksakan diri untuk belajar di rumah. Iya, nanti takutnya ada bisa terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya juga pengen nanya nih sama Pak Walid, ini kalau dari segi kesehatan dan juga herbal, apa sih tipsnya Pak biar kita bisa tetap fit, bisa jaga kesehatan, tetap terjaga daya tahan tubuhnya dalam masa new normal ini Pak? Ya, Maida, terima kasih. Tadi sebetulnya kuncinya sudah ada ya, disiplin. Memang ada banget tuh tips yang sangat mantap dari dokter dia, disiplin kalau misalkan mau hidup sehat. Nah, sekarang saya kaitkan lagi tipsnya dengan disiplin untuk
mengkonsumsi produk suplemen kesehatan dari Tiens. Nah, di mana kan Thank you. herbal itu mempunyai sifat Sama-sama. holistic wellness. Holistic wellness itu memberikan efek kesehatan itu menyeluruh. Nah, jadi disiplin di sini adalah bukan berarti menggunakan produk itu pada saat kita sakit baru menggunakan produk dan maksa juga itu kapan sembuhnya itu berapa lama. Nah, saya banyak sekali terima dari beberapa konsultasi dari beberapa distributor yang memang maksa gitu, ini berapa lama gitu sembuhnya dari sakit ini. Nah, sebenarnya mereka harus paham dulu bahwa suplemen makanan kesehatan di sini adalah mempunyai sifat holistic wellness dan memang bersifat untuk preventif, untuk pencegahan. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru minum produknya, tapi disiplin. Seperti dokter dia tadi kan butuh 2 bulan untuk menstabilkan metabolismenya. Nah, mungkin yang lebih muda lagi, apalagi yang milenial, mungkin lebih cepat untuk penyerapan atau beradaptasi dengan organ tubuhnya. Jadi pesan dari saya adalah disiplin menggunakan suplemen makanan sebagai holistic wellness supaya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu baiknya. Oke. Sangat-sangat setuju sekali. Jadi selain juga mendisiplinkan diri seperti menjaga kesehatan, maksudnya menjaga kebersihan, memakai masker kalau keluar atau berada di rumah, kita juga harus menjaga kesehatan dengan nutrisi yang tepat dan juga didukung dengan suplemen kesehatan yang mendukung daya tahan tubuh kita. Saya sangat setuju sekali sama Dia dan juga Bapak Walid. Dan itu memang harus ya Bapak Ibu ya. Tadi saya selama webinar udah banyak masuk nih chat-chatnya dari member Tiens semua. Mereka udah nggak sabar nih untuk memberikan testimoni. Udah banyak sekali chatnya sih, saya merasakan juga produk kesehatan Tiens seperti ini. Jadi untuk saat ini saya mau mempersilahkan kepada 2 orang member Tiens untuk berbagi cerita pengalaman mereka tentang produk kesehatan Tiens. Dan saat ini saya ingin mengundang Bapak Randes dari Lampung. Halo Bapak Randes. Halo Bapak Randes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Dia. Oke. Mbak Indah, sehat semua. Alhamdulillah sehat Pak. Ini seperti apa sih Pak pengalaman Bapak tentang produk kesehatan Tiens Pak? Kalau produk kesehatan Tiens di keluarga dan di beberapa orang terdekat, ini yang agak krusial. Ini beberapa bulan yang lalu, salah satu rekan terdekat saya juga itu punya keluhan jantung, Mbak. Jadi itu sampai di Harkitnas ya, itu sudah nginep di ICU sana juga, karena kata dokter itu udah sampai dengan titik 90% penyempitan. Jadi udah harus pasang ring. Nah, kebetulan beliau itu juga nggak mau operasi gitu, jadi belum mau operasi, masih mau pengobatan, tapi dokter bilang itu harus dipasang ring karena emang nggak ada solusi selain pasang ring karena udah sampai dengan 90% penyempitannya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah juga keinginan untuk nggak operasinya bisa berjalan, Mbak. Kebetulan dikonsumsiin produk Tiansi, ya ada produk pendamping, ada obat pendamping dari dokter, ditambah dengan herbal dari Tiansi. Itu ada beberapa jenis, antara lain itu ada Moonpot, kemudian ada Grab, kemudian ada Vitalife, dan ditambah dengan spirulinanya karena punya masalah di tulang lambungnya. Alhamdulillah dalam fase 2 bulan itu progresnya bagus, jadi penyembatannya itu menurun sampai di titik 50 sekian persen. Dan alhamdulillah ini konsumsi rutinnya udah hampir 3 bulanan sih, Mbak. Udah hampir 3 bulan, alhamdulillah sampai saat ini udah bebas dari keluhan jantungnya. Oke, alhamdulillah sekali ya atas izin Tuhan dan juga ikhtiarnya Bapak tersebut melalui produk itu akhirnya sekarang dalam operasi lagi ya. Iya. Dan kalau keluarga pribadi, Mbak, itu emang kita yang paling kita butuhkan emang buat naikin imunitas ya. Ini saat ini produk yang andalan saya itu Moonpot, Vitalen sama Grab nih. Ini emang nggak bisa lepas di rumah nih. Gitu. Jadi kalau udah mulai agak kerasa nggak enak, saya juga kalau minum Moonpot tuh bisa sekali minum 4 kapsul gitu. Jadi dirutinin, ya alhamdulillah kondisi-kondisi lagi pandemi kayak gini kita bisa ngejaga lah, Mbak.
benar sekali. Alhamdulillah wasilahnya dari produk Tiansi bisa jadi manfaat buat saya, keluarga, dan orang-orang terdekat. Ya, mungkin itu Mbak. Iya, alhamdulillah, terima kasih loh Pak Randes atas sharing-sharingnya sama kita. Ini saya catat loh produknya tadi Bapak aja. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengundang salah seorang member Tians lagi untuk berbagi testimoni dengan kita semua, berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Saya ingin mengundang Bapak EF dari Bandung. Halo Pak EF. Halo, assalamualaikum Pak Tians di seluruh dunia. Oke, waalaikumsalam Pak EF. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Sekarang lagi di rumah saja. Bu Dokter Lia, apa kabar? Oke, ini mukanya Bapak cerah sekali, berarti emang sehat banget nih Pak ya. Cerah kasih lampu Bu, jadi cerah. Tapi keren, ini ya Pak, auranya udah terpancar Pak, walaupun sampai kamu juga kelihatan. Oke, ya Pak, silakan Pak, bagi cerita ya Pak. Oke, saya tahun 2017 itu sekitar bulan Juli itu pulang dari Jepang. Nah, itu pulang dari Jepang suatu pagi, waktu bangun tidur itu terasa berputar dinding kamar. Jadi kalau saya nengok ke kiri biasa normal, jadi cuma bergerak biasa di itu. Tapi kalau nengok ke kanan itu kayak pakai kamera yang wide gitu, muter gitu, posisi gitu ya. Jadi akhirnya timbung. Ketika saya jalan juga rada-rada mau jatuh gitu ya, dan ternyata kata teman-teman itu mungkin vertigo. Jadi saya kemudian cari obatan dan lain-lain, ke dokter juga, kemudian sampai ke yang akupunktur, kemudian juga sampai ke yang alternatif dan lain-lain. Kelihatannya problem utamanya kemungkinan adalah dari pencernaan, jadi dari lambung. Nah kemudian di akhir tahun 2017 itu saya mencoba, karena saya hobi motor ya, bikers juga, kedua bikers. Akhirnya saya memaksa diri, udahlah daripada nggak naik motor gitu ya. Akhir tahun itu nyobain 2017 itu naik motor dulu pelan-pelan. Ternyata jalan makin enak, akhirnya ngebut gitu. Ternyata agak berkurang, cuma sampai 2020 kemarin itu tidak hilang-hilang, terus aja. Dan kadang seimbangan agak timbung gitu ya, asal-musal ketika harus mental gitu, sekarang naik tangga harus pegangan gitu. Nah kemudian saya konsumsi di awal tahun itu kalsium, kemudian sitosan untuk benerin lambung karena memang dari pencernaan gitu ya. Nah yang terakhir itu pada saat Pak Rizky saya bilang, Pak saya sebetulnya ada pusing-pusing kayak vertigo, kemudian saya konsumsi grape extra. Alhamdulillah sih sampai hari ini udah nggak ada lagi pusing-pusing limbungnya gitu. Dan itu nggak saya sadari gitu. Oke, sekarang udah nggak ada lagi gitu puyeng-puyeng bayangannya gitu. Jadi kalau dari hasil apakah produk yang diminum, saya sih hampir minum ya apa saja gitu ya, kalsium juga minum, teh juga minum, lain, rem, double selulose, tosa, kumot, renyo gitu ya. Tetapi mungkin di akhir-akhir ini yang paling terasa untuk yang pusing-pusing itu, yang vertigo adalah kelihatannya masalah dari grab extra. Itu mungkin pengalaman saya. Luar biasa sekali loh Pak, karena kita tahu vertigo itu saya sendiri juga ngeri juga bayanginnya sebelumnya kejadian. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak udah pulih, udah sehat kembali ya Pak ya. Alhamdulillah sudah pulih. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya. Iya, Tians family semua, ini kita udah menunjukkan waktu pukul 13.53. Kita punya beberapa menit lagi nih, Tians family. Nah sebelum kita tutup acaranya, saya ingin ngobrol dulu sedikit sama Bu Dokter dia. Ini loh Dok, sebelum kita tutup acara kita ini, apa sih pesannya dokter biar kita semua tetap bisa fit, stay healthy, dan terus semangat berjuang dalam masa yang sulit ini, Dok? Oke. Ada 3 Mbak Ida. 1, jadi orang bijak dengan menempatkan kesehatan itu sebagai anugerah terbesar dari Allah. Sehingga dari situ kita bisa tidak cuek dengan kesehatan.
kita bisa menjadikan diri kita sebagai kapten. Kita upaya proaktif untuk peduli dengan mewujudkan kesehatan kita. Dan yang ketiga, enggak usah melakukan hal yang besar-besar, enggak usah konsumsi 13 produk ya, cukup hal kecil-kecil aja. Disiplin, hidup bersih, hidup sehat, dan konsumsi suplemen, utamanya dari Tiangsi. Gitu. Sangat simpel sekali dengan 3 steps tadi, menjadi kapten, hidup bersih, disiplin, dan juga konsumsi. Ya. Iya. Oke, setuju sekali Bu Dokter. Nah sekarang sama Pak Walid nih Pak, sebelum kita tutup acaranya, apa sih Pak pesan-pesannya biar kita bisa tetap hidup sehat, tetap stay fit dalam masa pandemi ini Pak? Dan pastinya tadi tipsnya sudah ada ya, saya cuma melengkapi saja. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru sadar sehat, tapi mumpung hari ini kita diberikan kesehatan, apalagi saat ini di pandemi saat ini, kita harus lebih aware lagi tentang kesehatan. Jadi gunakanlah suplemen kesehatan itu pada saat memang sedang sehat, karena tujuannya untuk mencegah. Ya, jadi karena kalau sudah mencegah, nanti ada konsep yang namanya itu sakit itu mahal, nah sehat itu murah. Jadi tipsnya itu aja Mbak Ida. Oke, setuju sekali Pak. Jadi memang harus dirawat ketika sehat, jangan diobati ketika sakit. Betul, kalau sudah sakit mahal nanti. Karena sakit itu mahal, benar sekali, setuju sekali. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Dokter Dia yang sudah sharing-sharing sama kita di webinar kali ini, di Health Sanctuary kali ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Walid dan hadir di kami dari minggu ini. Semoga kita semua bisa terus menjaga kesehatan, tetap sehat, dan selalu sukses menjalankan bisnis Anda. Dan jangan lupa untuk menantikan Health Talk Show kami di bulan depan, di hari dan waktu yang sama. Akhir kata sebelum saya akhiri, saya ingin Bapak Ibu untuk membuka kameranya dulu, diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang paling favorit saya lakukan ketika menutup acara saat ini. Ini Pak Walid yang ngajarin loh Bu. Kasih tahu ya. Oke, yuk kita buka semua yuk kameranya Bapak Randes, mohon dibuka dulu kameranya, jadi kita bisa dadah-dadah dulu. Oke, siap ya Bapak Ibu, Bapak Nyoman boleh dinyalakan dulu kameranya. Oke, baik, siap ya, kita dadah dulu. Tangan saya di mana? Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan Health